Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kami memberi hormat kepada Yang Mulia Putri, ucap keempat peri kuno. Benar saja, keempat elf era kuno di samping Chu Feng berbicara kepada kapal perang dengan nada hormat. Pada saat itu, kapal perang itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, suara lembut namun masih mengesankan terdengar dari kapal perang. "Siapa yang telah tiba?" tanya Tuan Putri. "Melaporkan kepada Yang Mulia Putri, aku dipanggil Chu Feng. Aku datang ke kerajaan elf dengan masalah penting yang ingin aku minta bantuan kerajaan elf," ucap Chu Feng sambil mengangkat kepalanya, dan menggenggam tinjunya ke arah kapal perang. Meskipun dia tidak berhasil melihat putri itu, tapi dia tahu bahwa orang yang berbicara pastilah putri kerajaan peri. "Chu Feng," seru sang putri. Di dalam kapal perang tersebut, itu adalah kecantikan seperti peri surgawi. Dia memiliki sosok mungil. Meskipun dia mungil, tapi dia sepenuhnya berkembang. Rambut pirangnya luar biasa indah, karena mereka menjuntai dari kepalanya. Dengan jepit rambutnya yang indah dan wajahnya yang cantik, dia tampak sangat mulia dan luar biasa. Selanjutnya, putri peri ini mengenakan baju zirah yang berkedip dengan kilau emas. Ini membuatnya tampak sangat berbeda dan mendominasi secara luar biasa. Adapun orang ini, dia adalah putri kedua Raja Kerajaan Elf, yaitu Putri Xian Lingyue. Sementara Putri Xian Lingyue memiliki penampilan yang sangat indah, bahkan saking indahnya, sehingga dia seperti bunga lotus di permukaan air, dan dia sebenarnya berusia lebih dari 2000 tahun. Selain itu, karena ia memiliki warisan garis keturunan bangsawan Raja Elf, dan kultivasinya sangat kuat, ia berada di ranah Kaisar Bela Diri peringkat 5. Dengan kultivasinya, ia jarang sekali menemukan layan yang setara di seluruh tanah suci martialism. Namun demikian, dia hanya seorang putri belaka di kerajaan elf. Setelah Xian Lingyue mendengar nama Chu Feng, ekspresinya berubah. Dia dengan hati-hati mengamati Chu Feng melalui jendela di bawah kapal perang. Ketika dia menemukan bahwa orang yang telah menyatakan dirinya sebagai Chu Feng, yang sebenarnya adalah Chu Feng yang diinginkan oleh 4 kekaisaran-kekaisaran besar, sebuah senyuman mempesona muncul di wajahnya. Orang ini benar-benar Chu Feng. Kakak perempuan Lingyue, aku pernah mendengar bahwa Chu Feng adalah duri yang akan menyebabkan masalah di mana-mana. Mungkinkah dia bosan dengan kekuatan manusia yang menantang, dan telah memutuskan untuk membuat masalah di kerajaan elf kita? Dia benar-benar berani, dan sepertinya sudah bosan hidup. Pada saat itu, elf muda era kuno berdiri di samping Putri Lingyue dan berkata, "Itu adalah seorang pria. Seperti perempuan, rambut pirangnya yang panjang membuntuti bahunya. Sama seperti Chu Feng, dia juga dari generasi muda. Selain itu, bahkan kultivasinya sama dengan Chu Feng. Dia berada di ranah setengah marsial kaisar peringkat 9. Nama elf era kuno ini adalah Xian Yuxi. Meskipun dia bukan anak dari Raja Elf, tapi dia juga memiliki darah bangsawan. Statusnya juga sangat melampaui elf era kuno lainnya." "Saudara Yuxi, itu pasti pertama kalinya kamu melihat Chu Feng ini kan?" Putri Lingyue bertanya pada Xian Yuxi. "Selama beberapa tahun terakhir, aku telah berlatih dengan kakak besar sepanjang waktu. Bahkan sudah lama sekali sejak aku keluar. Namun yang aku tahu tentang Chu Feng ini adalah, itu hanyalah rumor yang pernah aku dengar. Maka hari ini, itu memang pertama kali aku melihatnya," balas Xian Yuxi sambil mengangguk. "Karena ini adalah pertama kalinya kamu melihatnya, kamu tentu saja tidak akan tahu tentang dia. Karena itu, mengapa kamu berbicara begitu buruk tentang dia?" tanya Putri Lingyue. "Kakak perempuan Lingyue, aku," Xian Yuxi ingin menjelaskan. Namun demikian, setelah memikirkannya, dia berhenti mencoba menjelaskan. Dan sebaliknya, dia berkata, "Kakak perempuan Lingyue, aku salah. Aku tidak akan melompat ke kesimpulan yang tidak berdasar lagi," ucap Xian Yuxi. "Lebih baik seperti itu," ucap Putri Lingyue sambil tersenyum ringan.
Lalu setelahnya, dia melihat ke bawah ke arah Chu Feng lagi. Chu Feng, kamu harus cepat pergi. Orang yang ada di kapal perang itu adalah Putri Ling Yue. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu singgung. Pada saat itu, melihat kapal perang Putri Ling Yue masih ada di sana, dan Putri Ling Yue hanya diam sepanjang waktu, peri kuno di samping Chu Feng diam-diam mengirim transmisi suara ke lada Chu Feng untuk mendesaknya untuk pergi. Mereka takut bahwa Chu Feng akan membuat marah Putri Ling Yue. Tepat pada saat itu, suara Putri Ling Yue terdengar lagi. Chu Feng, kamu mengatakan bahwa kamu datang ke kerajaan peri kami dengan permintaan, apa itu? Tanya sang putri. Tuan Putri, aku membutuhkan bunga 10.000 daun bunga kerajaan peri untuk menyelamatkan hidup seseorang. Chu Feng berbicara dengan jujur. Hidup siapa yang kamu coba selamatkan? Tanya Putri Ling Yue. Chu Feng ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, tidak pantas bagiku untuk berbicara tentang siapa orang itu. Aku berharap Tuan Putri akan memaafkan aku, balas Chu Feng. Lagi pula, Nan Gong Longjian adalah seseorang dengan temperamen yang sangat jujur. Dengan begitu, tidak akan terhindarkan baginya untuk menyinggung banyak orang di tanah suci martialism. Karena sekarang penyakitnya sedang beraksi dan dia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, Chu Feng takut bahwa musuh Nan Gong Longjian akan mencarinya jika dia membocorkan masalah ini. Kurang ajar, kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu minta bantuan kami, namun kamu menolak untuk memberi tahu kami. Sikap kamu sama sekali bukan seseorang yang meminta bantuan orang lain. Menurutmu, tempat seperti apa kerajaan peri kita ini? Sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar dari kapal perang. Itu bukan suara Putri Ling Yue. Namun sebaliknya, itu adalah Xian Yuxi. Mendengar suara itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Meskipun suara sang putri sangat ramah dan tidak mengandung antipati terhadapnya, itu sudah sangat jelas bahwa ada peri era kuno di samping sang putri yang sangat tidak menyukainya. Saudara Yuxi, ketika aku berbicara dengan seseorang, tidak bisakah kamu untuk tidak menyela? Ucap sang putri. Di dalam kapal perang, Putri Ling Yue memandang Xian Yuxi. Selain itu, ada sedikit ketidaksenangan dalam pandangannya. Iya kak, balas Xian Yuxi dan tidak berani mengatakan lagi. Kamu bisa keluar dulu, kata Putri Ling Yue. Kakam perempuan Ling Yue, aku seru Xian Yuxi. Segera, ekspresi Xian Yuxi mengambil perubahan besar. Dia berpikir bahwa dia telah membuat marah Putri Ling Yue. Meskipun dia menyebut Putri Ling Yue sebagai kakak besar, dengan cara intim untuk berbicara dengan seseorang, dia sebenarnya sangat takut pada Putri Ling Yue. Karena bagaimanapun, Putri Ling Yue adalah putri kandung Raja Elf. Raja Peri saat ini sudah memerintah kerajaan Peri selama 8.000 tahun. Namun demikian, dalam periode waktu ini, ia hanya melahirkan 3 anak. Putra tertua meninggal 5.000 tahun yang lalu, itu ketika ia mencoba menyerbu ke wilayah terlarang. 2 anaknya yang lain adalah anak perempuan. Adapun mereka berdua, mereka adalah Putri Ling Yue, dan juga putri yang dikenal sebagai jenius terkuat dari peri kuno, Putri Miao Miao. Kedua putri ini adalah 2 anak dari Raja Elf. Mereka benar-benar dicintai olehnya. Di kerajaan Elf, jangankan mereka para generasi yang lebih muda, bahkan generasi yang lebih tua tidak berani menyinggung kedua putri. Aku menyuruhmu pergi dan sambut Chu Feng, kata Putri Ling Yue sambil tersenyum. Kakak perempuan Ling Yue, kamu ingin menerima Chu Feng sebagai tamu? Tanya Xian Yuxi dengan heran. Dia tidak mengerti, mengapa Putri Ling Yue ingin menerima Chu Feng. Aku tidak pernah mengatakan aku ingin menerima Chu Feng sebagai tamu. Namun sebaliknya, aku mengatakan bahwa aku ingin kamu menerima Chu Feng. Kamu seharusnya bisa mengerti apa yang aku maksud. Putri Ling Yue berkata sambil tersenyum. Melihat senyum khusus Putri Ling Yue, Xian Yuxi tampaknya telah memahami sesuatu. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, Kakak Ling Yue, tolong yakinlah. Aku pasti akan menghibur Chu Feng dengan benar, ucap Xian Yuxi. Aku meyakini dengan caramu menangani berbagai hal. Ayo celat, ucap Putri Ling Yue sambil melambaikan tangannya. Kemudian, Xian Yuxi turun dari kapal perang dan tiba di depan Chu Feng.
Setelah Xian Yuxi turun, kapal perang tempat Putri Ling Yue langsung terbang menuju kedalaman kerajaan peri. "Jadi kamu Chu Feng?" tanya Xian Yuxi sambil menatap Chu Feng. Sikapnya tampak sangat keji. "Aku Meman Chu Feng. Bolehkah aku bertanya siapa kamu?" Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Chu Feng tidak berani melupakan tujuannya datang ke sini, atau nasihat yang telah diberikan oleh Immortal Compass. Dia datang dengan permintaan untuk kerajaan Elf. Dengan demikian, meskipun dia bisa mengatakan bahwa Xian Yuxi ini dipenuhi dengan permusuhan ke arahnya dengan tatapan tunggal, tapi Chu Feng masih harus sangat sopan. "Orang ini adalah Tuan Muda Yuxi dari kerajaan peri kita," ucap salah satu peri kuno di samping Chu Feng memperkenalkannya. "Jadi sebenarnya ini adalah Tuan Muda Yuxi. Ini adalah kesenangan aku untuk bertemu denganmu," ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya ke arah Xian Yuxi. Bahkan senyum di wajahnya tidak berkurang sedikit pun. "Tidak perlu terlalu sopan. Ikuti aku," ucap Xian Yuxi sambil melengkungkan bibirnya dengan jijik. Kemudian dia mulai terbang menuju wilayah dalam kerajaan Elf. Melihat itu, mata Chu Feng sedikit menyipit. Dia tidak tahu niat macam apa yang dimiliki Xian Yuxi agar dia mengikutinya. Namun demikian, Chu Feng tidak ragu sedikit pun, dan mengikuti Xian Yuxi segera. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memasuki kerajaan Elf. "Tuan Muda Yuxi, Chu Feng ini belum menerima undangan, aku khawatir akan," ucap keempat peri kuno. Pada saat itu, keempat elf era kuno semuanya mengungkapkan ekspresi yang sulit. Meskipun Xian Yuxi adalah tuan muda, tapi dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengundang orang luar ke kerajaan peri sebagai tamu. "Ini adalah niat dari kakak besarku Ling Yue, apakah kalian semua berani menghalangi ini?" Ekspresi Xian Yuxi berubah dingin saat dia bertanya. Itu bisa dilihat, dia tampak sangat tidak senang. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengundang tamu. Namun itulah alasannya, mengapa para tetua ini berani menghentikannya. "Kami tidak berani," jawab mereka berempat. Mendengar nama Putri Ling Yue, keempat tetua segera menarik diri dan tidak berbicara lagi. Xian Yuxi mendengus dingin. Lalu setelahnya, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata dengan kejam. "Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat ikut," ucap Xian Yuxi. Orang itu, dia benar-benar minta dipukuli. Statusnya yang tidak memadai namun dia benar-benar memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya padamu. "Chu Feng, bagaimana kalau kita tidak mendapatkan bunga obat itu? Aku merasa bahwa Xian Yuxi ini bertindak sangat bermusuhan terhadap kamu. Jika kamu memasuki kerajaan Elf, aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya," ucap si ratu yang sangat tidak puas dengan sikap Xian Yuxi. Namun lebih dari itu, dia mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng. Dihadapi dengan kekhawatiran si ratu, Chu Feng hanya bisa tersenyum acuh tak acuh. Setelah dia mengetahui bahwa itu adalah Putri Ling Yue yang mengundangnya, Chu Feng tampaknya telah memikirkan sesuatu. Selain mendangak, seseorang harus menundukkan kepalanya. Xian Yuxi bukanlah orang yang mengatakannya. Orang yang mengizinkan aku untuk masuk adalah Putri Ling Yue, dan bukanlah dia. Kemungkinannya, tidak peduli seberapa tidak senangnya dia dengan aku, dia tidak akan benar-benar melakukan apapun kepada aku. Lagi pula, yang disebut Putri Ling Yue itu tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadapku, ucap Chu Feng. Jadi, jika Chu Feng khawatir sebelumnya, maka pada saat ini juga, Chu Feng benar-benar percaya diri. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu," ucap si ratu yang merasa bahwa Chu Feng sedang menghibur dirinya sendiri. "Yakinlah, aku tahu apa yang harus dilakukan," balas Chu Feng sambil tersenyum lagi. Dan kemudian, dia mulai mengikuti Xian Yuxi. Setelah terbang di belakang Xian Yuxi selama 4 jam penuh, Chu Feng akhirnya mencapai formasi teleportasi era kuno. Setelah memasuki formasi teleportasi era kuno, mereka melakukan perjalanan selama 6 jam penuh sebelum akhirnya keluar dari formasi teleportasi. Selama perjalanan ini, Xian Yuxi tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Chu Feng. Sikapnya sangat keji, dan seolah-olah Chu Feng berutang uang kepadanya. Ketika Chu Feng keluar dari formasi teleportasi,
Apa yang muncul di hadapannya bukan hanya pemandangan indah seperti ilusi, tapi ada juga kota yang luas dan tak terbatas. Kota ini pasti yang paling spektakuler dari semua kota yang pernah dilihat Chu Feng sejauh ini. Gerbang kota yang sangat besar, tembok kota mencapai awan, dan semuanya memenuhi garis pandang seseorang. Permata besar tertanam di gerbang kota dan tembok kota. Permata-permata itu semuanya berbeda warna, dan juga tidak begitu rapat. Ketika dikombinasikan dengan batu bata putih dan ubin atap biru, permata itu tampaknya sangat penting untuk keindahan dan kemuliaan kota. Kerajaan elf benar-benar luar biasa, ucap si ratu. Pada saat itu, bahkan si ratu tidak dapat menahan dirinya dari penjelajahan kerajaan elf. Dia tidak hanya memujinya karena kota yang luas itu dibangun dengan begitu indahnya, dan itu terutama karena setiap bata dan ubin di dinding kota semuanya tertanam dengan formasi spiritual. Itu benar, itu bukan gerbang atau dinding yang tertanam dengan formasi spiritual biasa. Sebaliknya, itu adalah batu bata dan ubin individu yang tertanam dengan formasi spiritual yang tidak tergantung satu sama lain. Sebuah kota seluas ini, itu memiliki begitu banyak batu bata dan ubin sehingga tidak terhitung jumlahnya. Justru karena formasi spiritual padat inilah, yang menyebabkan kota ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Dan bahkan, kota ini bahkan memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Itu mampu bertahan dan menyerang secara bersamaan, dan ini pasti dilakukan dalam skala besar. Pada saat itu, Xian Yuxi membawa Chu Feng ke gerbang kecil. Meskipun itu adalah gerbang kecil, tapi tingginya masih beberapa puluh meter. Dekat dengan gerbang, 100 penjaga elf era kuno berdiri di kedua sisi gerbang. Mereka sebenarnya semua ahli tingkat kaisar marsial. Meskipun mereka tidak sekuat 4 tetua dari sebelumnya, hanya semata-mata peringkat 1 kaisar marsial, tapi itu agak mengejutkan ketika melihat kaisar marsial digunakan hanya sebagai penjaga gerbang. Jika 9 kekuatan tahu tentang hal seperti itu, bahwa kaisar bela diri yang sangat dihormati mereka hanya menjadi penjaga gerbang di kerajaan peri, orang pasti akan benar-benar bertanya-tanya, pemikiran macam apa yang mungkin mereka miliki. Pada saat itu, Chu Feng menyadari mengapa kerajaan elf dianggap sebagai kekuatan terkuat di tanah suci martialism. Karena sebelumnya, kekuatan lain benar-benar sangat kecil. Tunggu aku di sini, kata Xian Yuxi dengan dingin. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia pun pergi melewati gerbang. Adapun Chu Feng, dia berdiri di sana dan mulai mengagumi pemandangan kerajaan elf yang tak terbayangkan indah. Saat langit sudah gelap, bunga-bunga, tanaman, dan pohon-pohon yang berkilauan dengan cahaya, mereka semua muncul lebih terang, dan bahkan lebih cantik. Hanya saja, saat Chu Feng melihat pemandangan yang begitu indah, ia mulai merindukan kekasihnya, Ziling, Surou, dan Sumei. Jika dia bisa mengagumi pemandangan indah ini dengan kekasihnya, betapa hebatnya itu. Namun untungnya, ada si ratu yang menemaninya, dan menyebabkan Chu Feng tidak terlalu sedih. Di kedalaman kerajaan peri adalah istana khusus. Istana ini sebenarnya terbuat dari pohon besar yang istimewa. Meskipun dikatakan pohon, tapi sebenarnya itu menyerupai bunga yang sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena semua cabang dan daun pohon ini sangatlah indah. Jika tanaman lain di kerajaan elf semuanya hanya berkilauan dengan cahaya, maka intensitas cahaya yang diberikan pohon ini begitu kuat sehingga mirip seperti lentera besar, yang mampu menerangi semua makhluk hidup di tengah malam. Istana yang luar biasa indah ini adalah area terlarang di era elf kuno, dan hanya sedikit orang yang diizinkan memasuki tempat ini. Adapun yang lain, jangankan untuk masuk, mereka bahkan tidak akan diizinkan mendekati pohon besar ini. Pada saat itu, Putri Ling Yue sedang duduk di istana ini. Putri Ling Yue telah melepas baju zirahnya yang brilian, dan telah berganti menggunakan rok biru panjang. Dia tampak sangat seksi, namun dia bukan penguasa istana ini. Kakak perempuan, akhirnya kamu kembali. Aku merindukanmu sampai mati, ucap seseorang. Tiba-tiba, kecantikan berlari keluar dari istana. Seperti kelinci kecil yang licik, dia melompat ke dada Putri Ling Yue.
Dia adalah seorang wanita muda yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia memiliki rambut pirang, mata biru, dan telinga runcing. Semua karakteristik khusus ini menggambarkan bahwa ia juga peri kuno. Hanya Xia, penampilannya bahkan lebih cantik daripada elf era kuno biasa, dan mencapai titik yang tidak realistis indahnya. Itu seolah-olah dia adalah peri surgawi dari sebuah lukisan. Jadi, sementara dia memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Putri Lingyue, bahkan semua aspek penampilannya jauh lebih sempurna daripada Putri Lingyue. Ini terutama berlaku untuk sepasang mata birunya yang besar. Mereka dipenuhi dengan semangat dan kepintaran, dan mereka juga sangat cantik. Wanita muda ini tidak lain adalah kejeniusan elf kuno dari era kuno, Xian Miao Miao, atau Putri Miao Miao. Dia diberi nama Xian Miao Miao oleh ibunya. Adapun mengapa namanya adalah Xian Miao Miao, itu sangat sedikit sekali orang yang tahu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.